Ya, sungguh hati kita bersyukur Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di mana atas perkenanannya kepada kita diizinkan kita memasuki bulan Oktober tahun 2020. Semua ini oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kepada kita. Tentu kita sebagai domba-domba Kristus mau senantiasa menghayati dan mengimani apa yang Yesus katakan gembala yang baik itu kepada kita domba-dombanya. Pada hari Minggu tanggal 20 September yang lalu, kita telah belajar firman Tuhan, menghayati dan meyakini kata-kata Yesus tentang domba-dombanya. Ada 9 perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu, dan kita sudah mendengarkan dari perkataannya yang pertama sampai yang kelima. Dan hari ini kita akan lanjutkan bagaimana perkataan-perkataan Tuhan Yesus tentang domba-dombanya dari yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai dengan 30. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai dengan 30. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Haleluya, puji Tuhan. Kembali dari ayat-ayat yang sudah kita baca bersama Bapak Ibu Saudara, kita mau menghayati dan mau meyakini kata-kata Yesus tentang domba-dombanya. Kita semua adalah domba-dombanya. Dalam perkataan Yesus yang pertama, dia berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan yang kedua, aku mengenal mereka. Dan yang ketiga, mereka mengikut aku. Dan yang keempat, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan yang kelima, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian kita lanjutkan pernyataan Tuhan Yesus yang ke-6. Dikatakan di sana, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Perkataan Yesus berkata demikian menunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara adanya keamanan yang terjamin bagi domba-dombanya. Adanya keamanan yang terjamin bagi domba-dombanya, di mana dia berkata tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangannya. Kita semua Bapak Ibu Saudara ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Apakah Bapak Ibu Saudara benar-benar menghayati dan meyakini bahwa kita ada dalam tangan Tuhan Yesus? Amin. Amin. Tangan Tuhan Yesus adalah tangan yang penuh kuasa. Dialah yang punya otoritas tertinggi, dan dialah yang punya kedaulatan tertinggi bagi seluruh domba-dombanya. Jadi ketika dia berkata, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau kita hayati hal itu, kalau kita imani hal itu, maka Bapak Ibu Saudara dipenuhi dengan damai sejahtera, bahwa kita ada dalam tangan gembala yang baik, yaitu tangan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanapun situasi, kondisi, keadaan yang sedang terjadi, yang kita alami selama perjalanan kita di dunia ini, sebagai domba-domba Yesus, hayati, yakini apa yang dikatakan oleh gembala yang baik itu, bahwa kita ada dalam tangannya. Saya sangat senang, saya masih ingat waktu saya masih SMP.
Waktu SMP itu Bapak Ibu Saudara, ada stiker yang dijual di pasar, yaitu gambar tangan seperti ini. Dan kemudian di tengahnya itu ada yang transparan untuk foto ditempelkan di dalam. Dan di bawahnya itu ada tulisan, hidupku dalam tangan Tuhan. Saya sangat senang dengan stiker itu. Dan dulu itu saya beli Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian saya buat di buku agenda saya. Dan saya masukkan, tempelkan foto saya di dalamnya. Dan kemudian saya baca tulisan di bawahnya itu, hidupku dalam tangan Tuhan. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, Yesus berkata, kita ada dalam tangannya. Itulah sebabnya orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, domba-domba Kristus, tidak perlu memegang opo-opo, tidak perlu memegang guna-guna, tidak perlu memegang pertahanan-pertahanan diri. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita, Tuhanlah yang pegang kita. Dan kalau kita hayati itu Bapak Ibu Saudara, begitu nyaman kehidupan kita. Itulah perkataan Yesus yang keenam. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Apa maksudnya ini Bapak Ibu Saudara? Domba-domba Yesus adalah milik Yesus, pemberian dari Bapa. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal 6. Kita akan baca bersama. Yohanes pasal 6 ayat 37 sampai dengan 39. Dan kemudian dilanjutkan ayat 65. Mari kita baca bersama. Yohanes pasal 6 ayat 37 sampai dengan 39 dan dilanjutkan ayat 65. 1, 2, 3. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ketika Yesus Gembala yang baik berkata, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini adalah domba-domba Kristus, itu oleh karena Bapa yang memberikannya kepada Yesus Kristus. Karena tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Yesus kalau bukan Bapa yang memberikannya. Sebagaimana firman Tuhan, Bapa yang mengaruniakannya. Betapa hidup kita bahagia Bapak Ibu Saudara, di mana kita memperoleh kasih karunia, di mana Bapa memberikan kita kepada Yesus Gembala yang baik. Dia lebih besar daripada siapapun. Apa maksudnya Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Mustahil ada kekuatan yang lain yang lebih hebat daripada Allah yang kita percaya. Setan, iblis, roh-roh jahat, dan ilah-ilah lain tidak ada yang dapat menandinginya. Sebab Bapa lebih besar daripada siapapun. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghayati Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, luar biasa ketentraman, kedamaian yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana penghayatan dan keyakinan kita Bapak Ibu Saudara? Kalau kita jadi domba-domba Yesus, itu karena Bapa yang mengaruniakannya. Jadi berbahagialah Bapak Ibu
Berbahagialah kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian pernyataan Yesus yang ke-8. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Apa maksudnya ini, Bapak Ibu Saudara? Perkataan Yesus, seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa, itu menunjukkan, Bapak Ibu Saudara, adanya kebersamaan pemeliharaan antara yang memberi dan yang menerima. Di mana Bapa memberikan kepada Yesus kita domba-dombanya, dan Yesus menerima kita. Dan dua-duanya, yaitu Bapa dan Yesus Kristus, kebersamaannya memelihara kita. Makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, gembala yang baik, seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kita ada di tangan Yesus, kita ada di tangan Bapa. Betapa nyamannya kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya nyanyian tadi, ku berbahagia, yakin teguh. Berbahagia, Bapak Ibu Saudara, yakin teguh bahwa kita ada di tangan Yesus, kita ada di tangan Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana penghayatan dan keyakinan Bapak Ibu Saudara bahwa kita ada di tangan Bapa yang lebih besar daripada siapapun. Bahkan sekalipun Bapak Ibu Saudara diizinkan mengalami masa-masa yang suram, bahkan lembah kekelaman, kalau kita meyakini apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa kita ada di tangan Bapa, kita ada di tangan Yesus, maka ketakutan, kecemasan tidak menguasai hidup kita, tetapi kedamaian dan ketenangan. Daud menghayati dan meyakini bahwa Tuhan adalah gembalanya, sehingga dia berkata di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Gembala yang baik bukan terus menuntun kita hanya kepada rumput yang hijau. Gembala yang baik bukan terus menuntun kita ke air yang tenang. Tetapi kadang kita diizinkan mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang suram, bahkan bayang-bayang maut. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai domba-domba Allah, sebagai domba-domba Kristus, seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pertanyaannya, adakah Bapak Ibu Saudara menghayati, meyakini bahwa Yesus selalu ada beserta dengan kita? Bahwa Allah yang kita percaya, Dia selalu ada bersama dengan kita. Dalam segala keadaan situasi apapun, Allah yang kita percaya, Dia ada menyertai kita. Kita hayati itu, kita yakini itu Bapak Ibu Saudara. Kita tidak sendiri. Dan Allah gembala yang baik itu mengenal kita, mengetahui persis seluruh kehidupan kita, tantangan, persoalan, pergumulan, rencana, harapan, kebutuhan, segala sesuatunya. Dia tahu semuanya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita menghayati, meyakini apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus gembala yang baik, di mana dikatakan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Apakah Bapak Ibu Saudara benar-benar menghayati dan meyakini bahwa Bapak Ibu Saudara ada di tangan Bapa? Amin. Bapa yang lebih besar daripada siapapun. Itu memberikan kita sukacita dan kita bersyukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian perkataan Yesus yang ke-9, aku dan Bapa adalah satu, dalam ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Perkataan Yesus yang berkata aku dan Bapa adalah satu
Bapa dan anak tidak mungkin dapat dipisahkan. Bapa dan anak lebih daripada sekedar rekan sekerja. Tetapi Bapa dan anak pada hakikatnya satu. Makanya dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kata satu di situ, bentuknya Bapak Ibu Saudara adalah maskulin. Ya. Kata satu di situ yang dipakai di sana itu kalau disebut kata satu, kata yang dipakai bukan satu dalam bentuk maskulin, ya. Bukan satu dalam bentuk maskulin yang menunjuk kepada satu pribadi, bukan. Tetapi yang dipakai dalam kata satu di situ adalah bentuk netral. Artinya kesatuan dalam keberadaan Allah. Ini sangat penting. Sehingga ketika dia berkata aku dan Bapa adalah satu, yang dipakai di situ adalah bentuk netral yang menunjukkan kesatuan keberadaan Allah. Nah, ini penting saya jelaskan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Kadang orang bertanya, ini orang Kristen ini menyembah tiga Allah ya? Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Bukan, Bapak Ibu Saudara. Kita orang yang percaya kepada Yesus, orang Kristen, menyembah satu Allah. Dalam pernyataan itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Satu Allah yang secara kekal hadir dalam tiga pribadi. Ketiganya adalah Allah yang lengkap, penuh, dan setara. Sekali lagi, satu Allah yang secara kekal hadir dalam tiga pribadi. Ketiganya adalah Allah yang lengkap, penuh, dan setara. Itulah Allah yang kita sembah, yang disebut Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Begitu ajaib Allah yang kita percaya itu Bapak Ibu Saudara, yang memelihara kita, yang menolong kita, yang memimpin kita. Jadi betapa Tuhan itu memelihara kita dan juga melindungi kita semuanya. Nah, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14 dikatakan seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita bersyukur bahwa Allah yang kita percaya itu, dia datang ke dunia ini jadi manusia. Itulah Yesus. Dia yang tidak berdosa, dia yang tidak ada kesalahan, dia yang tidak ada cacat celah, tetapi dialah yang menjadi korban yang sempurna untuk memberikan penebusan, pengampunan bagi umat manusia. Dialah anak domba Allah yang tiada bernoda dan tiada bercacat. Kalau sebentar nanti kita akan menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus, betapa kita menghayati bahwa Allah yang kita percaya itu, dia rela jadi manusia. Dia menanggung segala dosa, kejahatan, cacat celah kita dalam tubuhnya di kayu salib. Dia benar-benar mati dalam kemanusiaannya, dan dia dikubur, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Luar biasa karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, aku dan Bapa adalah satu. Perkataan-perkataan Yesus tentang domba-dombanya, bila kita hayat, bila kita yakin, sungguh memberikan kepastian pemeliharaan yang sempurna dalam berbagai situasi, keadaan, kondisi apapun yang terjadi, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Di masa kini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 dengan berbagai dampak-dampaknya Bapak Ibu Saudara. Penghayatan kita, keyakinan kita kepada apa yang dikatakan oleh Yesus
tentang kita domba-dombanya, memberi kita kekuatan iman, memberi kita tuntunan, dan memberi kita kemenangan menghadapi situasi yang sulit pada masa sekarang. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi situasi kondisi ini. Hayati, yakini apa yang Yesus katakan, gembala yang baik. Dia yang menuntun kita, Dia yang memelihara kita, Dia yang melindungi kita. Serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus, gembala yang baik itu. Pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu alami sekarang? Ada banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Di berbagai bidang, pendidikan kah, ekonomi kah, politik kah, dan juga berbagai bidang-bidang mengalami tantangan dan persoalan. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, sebagai domba-domba Kristus, hayatilah, yakinilah akan firman Tuhan ini, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pemeliharaan Tuhan Yesus sempurna dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya rindu kita bersama-sama mengatakannya. Katakan nanti seperti ini. Pemeliharaannya sempurna dalam hidup kita. Pemeliharaan Yesus ya. Katakan pemeliharaannya sempurna dalam hidup kita. Sama-sama. 1, 2, 3. Pemeliharaannya sempurna dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita memasuki bulan Oktober 2020 bersama dengan Yesus, Gembala yang baik. Amin. Kita menyiapkan hati kita untuk menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah ditunjuk untuk melayani kita, membagikan perjamuan, saya undang untuk maju ke depan. Dan kita menyanyikan pujian Nyawaku Diberikan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan
Ibu Saudara membaca ayat firman Tuhan yang ada di roti perjamuan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Betapa besar kasih Allah kepada kami. Engkau rela jadi manusia, yaitu Yesus Kristus, menanggung segala dosa, kejahatan dan cacat celah kami, memberikan kami pengampunan dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Inilah bukti gembala yang baik, yaitu gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Di tangan kami ada roti dan air anggur, disucikan, dikuduskan dalam nama Yesus. Sungguh jadi berkat bagi kami sekalian. Kami akan selalu mengingat pengorbanan Allah, pengorbanan Yesus yang telah menyelamatkan kami, yang membuat hidup kami berarti, yang membuat hidup kami berharga, oleh karena Yesus yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus, sakit penyakit kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur kepada Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, gembala yang baik, yang senantiasa memelihara kami, melindungi dan menuntun dan menopang setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bahwa tak seorang pun yang dapat merebut kami dari tangan Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut kami dari tangan Bapa, karena Bapa lebih besar daripada siapapun. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, bahwa segenap tubuh, roh dan jiwa kami ada dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, gembala yang baik. Sehingga apapun yang sedang terjadi pada masa kini, maupun yang terjadi di masa yang akan datang, kami tetap menghayati dan meyakini akan perkataan-perkataan Yesus gembala yang baik tentang kami domba-dombanya, bahwa kami ada dalam tangan Yesus, kami ada dalam tangan Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat dan syukur kami persembahkan hanya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.